Salam saudara terkasih dalam Kristus, salam jumpa pada persiapan khotbah minggu. Hari ini dalam persiapan khotbah minggu 21 setelah Trinitatis, kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan topik keberanian memberitakan Injil karena pertolongan Allah. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan kali ini diambil dari 1 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 8. Kita akan baca dalam bahasa Indonesia, dikatakan demikian. Pelayanan Paulus di Tesalonika. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antara kamu tidaklah sia-sia, tapi sungguh pun kami belumnya seperti kamu tahu telah dianiaya dan dihina di Filipi, namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni, dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaiknya karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kami ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami cari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain. Sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tapi kami berlaku ramah antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anak-anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan kali ini yang diambil dari Tesalonika. Tesalonika ditulis oleh Paulus sendiri, yang ditujukan kepada jemaat Tesalonika. Dan diperkirakan penulisan kitab 1 Tesalonika ini merupakan kitab tertua dalam perjanjian baru. Para ahli mengatakan ada ditulis sekitar tahun 48, dan ada juga yang mengatakan tahun 49, dan bahkan ada yang mengatakan lebih tua lagi, yaitu tahun 42. Kemudian kalau kita membaca firman Tuhan dalam Tesalonika ini, maka kita tahulah bahwa Paulus menuliskan ini oleh karena ada orang-orang yang di sekitar Tesalonika yang memiliki pengharapan akan kedatangan Tuhan, yang menanti Tuhan, sehingga didoronglah hati Paulus untuk menuliskan tulisan ini. Kitab Tesalonika ini juga dituliskan oleh Paulus dengan harapan orang Tesalonika memiliki kekuatan iman untuk menghadapi persoalan-persoalan yang terjadi. Paulus telah pernah, kalau kita baca dalam firman Tuhan kali ini, Paulus menyinggung bagaimana dia ditolak di Filipi. Artinya, dia memiliki tantangan dan pergumulan, dia memiliki persoalan-persoalan ketika memberitakan firman Allah. Paulus bukan hanya di dalam sebuah kesuksesan, sebuah euforia, namun juga sampai kepada penderitaan. Di Tesalonika juga, Paulus sebenarnya mendapatkan penolakan. Namun setelah Paulus pergi, dia mendapat berita daripada Timotius bahwa orang-orang di Tesalonika ada juga yang tetap memberitakan Injil dan dihadapkan dengan tantangan-tantangan yang ada. Oleh karena itu, Paulus menuliskan tulisan ini. Kalau kita membaca perikop ataupun yang kita baca pada saat tadi, yang dihubungkan dengan keberanian memberitakan Injil karena pertolongan Allah sebagai topik kita, maka kita akan dapat beberapa mutiara-mutiara yang begitu indah dalam firman Tuhan kali ini. Kalau dikatakan keberanian memberitakan Injil, yang pasti ada orang yang takut untuk memberitakan Injil. Ada orang yang enggan dan memiliki kegamangan untuk memberitakan Injil. Apakah itu juga ada di dalam kita? Bisa saja terjadi. Oleh karena itu, firman Tuhan kali ini mau menuntun kita untuk menghayati, menghidupi dan mengingat apa yang sudah dilakukan Tuhan bagi kita
sehingga kita memiliki keberanian memberitakan Injil karena pertolongan Allah. Saudara terkasih, kalau kita dibaca dalam firman Tuhan kali ini, ternyata dalam ayat 1 dikatakan demikian. Kamu sendiri pun memang tahu bahwa saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antara kamu tidaklah sia-sia. Artinya, kalau kita menjadi orang yang sudah dipilih Allah, ditetapkan menjadi sebagai orang percaya, mari kedatangan kita di antara orang-orang lain adalah kedatangan yang tidak sia-sia. Bagaimana kedatangan yang sia-sia? Kedatangan yang sia-sia adalah kedatangan yang tidak berdampak. Kehadiran kita adalah kehadiran yang harus berdampak, memperlihatkan Kristus Yesus, memperlihatkan kebenaran dan kebaikan Tuhan dalam orang-orang yang kita jumpai. Kehadiran orang percaya haruslah memperlihatkan bahwa dia sudah lebih dahulu diselamatkan, dibenarkan oleh Tuhan dalam kehidupannya. Kehadiran yang tidak sia-sia ini adalah kehadiran yang berdampak dan berefleksi atas apa yang sudah Tuhan perbuat bagi kehidupan. Pada ayat selanjutnya dikatakan pada ayat 3 dan 4 bahwa kita harus juga menyadari kenapa kita harus memberitakan Injil. Sesungguhnya kita tidak layak. Kalau dikatakan tidak layak, coba kita bayangkan. Karena dosa, seharusnya kita dihukum. Oleh karena itu, Allah melalui Kristus Yesus menyelamatkan kita. Coba kita bayangkan, seandainya kita mendapat hadiah. Sebagai contoh, kita mendapat lotre. Betapa mudahnya kita untuk bereforia, menceritakan kepada orang-orang di sekitar kita. Kalau kita mendapat undian dari tabungan kita, mendapat mobil contohnya, mungkin akan banyak orang yang akan mengetahui atas apa yang sudah kita capai. Terlebih lagi, kita yang sebelumnya adalah tidak layak, menjadi dilayakkan, menjadi anak-anak Allah. Yang pasti, euforianya akan menjadi sangat besar. Saudara terkasih, ketika kita menjadi memberitakan Injil, karena apa? Dari yang tidak layak, kita menjadi layak. Maka bergejolaklah di dalam hati kita untuk memberitakan Injil. Bergejolaklah di dalam perasaan kita untuk menyatakan apa yang sudah Tuhan perbuat bagi hidup kita. Oleh karena itu saudara terkasih, tidak ada alasan untuk kita mengatakan, saya belum mengetahui. Sebenarnya, semua manusia sudah berbuat dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Namun kita dilayakkan melalui Yesus Kristus yang melayakkan kita. Dalam ayat 2 dikatakan, kamu tahu tetapi sesungguhnya kami sebelumnya seperti kamu tahu telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kami beroleh keberanian. Sebenarnya pertolongan Tuhanlah yang menjadikan kita berani mengatakan kebenaran itu. Kenapa? Dengan kekuatan kita, dengan kemampuan kita yang terbatas, maka kita tidak akan mampu untuk memberitakan tentang kebenaran Allah. Namun dengan pertolongan Allah, kita dimampukan. Kalau di dalam firman dikatakan, apabila engkau dibawa kepada sidang oleh karena memberitakan Injil, sadarilah, saya akan berbicara untuk kamu. Artinya ada Tuhan yang menolong, yang memberikan hikmat, memberikan kebijaksanaan kepada kita. Oleh karena itu, kita akan berani memberitakan firman Allah, karena Tuhan melakukan pertolongan. Kalau ditolong berarti dalam kelemahan keterbatasan kita, ada Tuhan yang akan menyempurnakannya. Yang kemudian di dalam ayat 7, sebagai orang yang hadir di dalam orang lain dengan tidak sia-sia, kemudian yang dilayakkan Tuhan dan memiliki keberanian, kita juga diajak adalah untuk berlaku ramah. Saudara terkasih, kehadiran malaikat,
kepada para gembala menjadi sebuah keramahan yang luar biasa, yang mengatakan damai sejahtera bagi Allah di tempat yang maha tinggi, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera bagi bumi. Artinya mempertemukan antara sorga dan dunia, mempertemukan antara yang mulia dengan orang yang tersisihkan sebagai gembala. Demikianlah sebenarnya kehadiran orang-orang percaya. Kehadirannya adalah kehadiran keramahan. Kehadirannya adalah kehadiran yang melembutkan, menyegarkan, dan memulihkan. Kehadiran kita bukanlah kehadiran yang membuat pemisahan-pemisahan, yang membuat sebuah jarak-jarak antara satu dengan yang lain. Namun kehadiran kita harus kehadiran keramahan, sehingga orang menjadi merasakan kehadiran Allah melalui kehadiran kita. Dalam ayat 8 dikatakan, demikian kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Artinya saudara terkasih dalam Kristus Yesus, dalam pelayanan itu berikanlah hidupmu. Bukan hanya waktu, bukan hanya uang, bukan hanya pikiran, tapi totalitas dari hidupmu itu berikan kepada Allah. Ketika kita sudah menyadari itu, apakah kita akan takut risiko? Tidak mungkin kita akan takut untuk itu. Karena apa? Karena kita akan melihat Tuhan yang sudah lebih dahulu menyelamatkan dan membebaskan kita. Saudara terkasih, keberanian untuk memberitakan Injil sesungguhnya tidak akan bisa dicapai tanpa apa? Tanpa pertolongan Allah yang melayakkan kita, yang membenarkan kita, yang memilih kita, dan memberikan pelayanan itu bagi hidup kita. Pelayanan itu adalah anugerah. Pelayanan itu adalah kesempatan. Oleh karena itu, berikanlah secara total dalam kehidupanmu. Jadikanlah melalui kehidupan orang merasakan Allah, karena Allah sudah lebih dahulu engkau cicipi anugerah, kebenaran, dan keselamatan yang sudah Dia nyatakan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, melalui firman Tuhan kali ini, ternyata kita mau diingatkan, kita mau disegarkan, kita mau disemangati. Yang pertama, agar kita menyadari kehadiran kita adalah kehadiran yang berdampak, di mana sebagaimana kehadiran Allah yang menjadikan damai sejahtera bagi bumi, demikian kehadiran kita adalah kehadiran yang tidak sia-sia. Dimanapun Anda berada, mari hadirkan Allah melalui hidupmu. Mari hadirkan Allah melalui pekerjaanmu, melalui apa yang engkau lakukan dalam kehidupanmu. Kita sebenarnya orang yang tidak layak, namun dilayakkan. Kita sebenarnya adalah orang yang diutus Allah, sehingga melalui kehadiran kita menjadi keramahan, kenyamanan, menjadi menyapa setiap yang ada di sekitar kita, sehingga orang terpulihkan, tersembuhkan, dan menjadi terangkat dari keterpurukan menuju kepada keselamatan. Mari hidup dengan memberi diri di dalam pelayanan itu, karena Tuhan sudah lebih dahulu memberi dirinya untuk Anda, untuk saya, dalam keselamatan kita. Firman yang begitu indah mengingatkan kita agar kita memiliki keberanian memberitakan Injil karena pertolongan Allah. Semua yang kita lakukan, semua yang kita lakoni oleh karena pertolongan Tuhan, bukan oleh karena keinginan kita. Oleh karena Tuhan terlebih dahulu melakukan kehendak dan kuasanya, bukan oleh karena keinginan pribadi lepas pribadi. Oleh karena itu, milikilah keberanian, karena Tuhan sudah memilih engkau, sudah menguduskan engkau, sudah membenarkan engkau, dan layanilah dengan sebuah ketulusan, ditanpa dengan upah atau memikirkan untung daripada apa pelayananmu, tapi karena engkau sudah beruntung, orang yang sudah ditebus dan dibenarkan oleh Allah. Saudara terkasih,
Biarlah firman ini menjadi kekuatan, tuntunan bagi kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang yang dilayakkan oleh Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang begitu indah, mengingatkan kami bahwa kami adalah orang yang dilayakkan dan dipilih Tuhan. Biarlah kami sebagai orang percaya menghidupi firman-Mu, sehingga kami memiliki keberanian untuk memberitakan kebenaran Allah. Terima kasih Bapa, dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.